Oke, kira-kira dari 48 tim inilah, anggap Iran masuk lah, tetap main. Persaingan menurut coach gimana coach? Di Ujung-ujung Eropa lagi. Eropa lagi. Paling siap negara mana sih coach? Yang coach jagokan. Perancis ya. Prancis ya, materi pemainnya. Perancis Paling Spanyol. siap. Perancis Spanyol. Brazil nggak? Kan ada Ancelotti coach. Justru karena ada Ancelotti itu. Itu kan sebenarnya juga naturalisasi kan sebenarnya kan Iya. strategi, bukan Iya, asli iya, Itali. iya, iya. Jadi sebetulnya kegagalan Italia ini bisa jadi pelajaran buat Indonesia nih coach. Karena Italia dengan banyaknya pemain-pemain asing di Serie A, mereka 3 kali nggak lolos Piala Dunia. Oke. Nah, regulasi Super League kan sekarang udah 7 tuh Iya. yang boleh main. Iya, Tapi 7. yang boleh dibeli 11 kan? 11. Iya. Iya, artinya ini kan meminimalisasi pemain-pemain lokal untuk berkembang. Betul. Nah, Betul. Itu selalu gue kritik. Gue nggak ngikutin Liga 1, dan orang tahu. Tapi gue dapat info lah. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena pemain bule itu mereka tuh lebih bagus daripada kita. Ya. But they're not good enough juga untuk bisa mengangkat liga kita ke level Jepang, Korea, whatever lah. Kita berapa tahun lalu, 2 tahun, setahun yang lalu masih di bawah Kamboja kok liga Iya, kita. secara koefisien kita Ya, kalah. kan gila itu. Tapi kan yang jadi ini kan sebenarnya kenapa dibikin aturan itu, Bung Ais, itu adalah supaya mengatrol kualitas liga. Betul. Seperti Persib musim ini kan akhirnya bisa Iya. melaju cukup Iya. jauh kan. Oke. di Asia. Iya, di Asianya Iya, itu. Iya, betul. Tapi ya, lu harus kasih kesempatan ke pemain muda juga. Tuh. Bagaimana dengan aturan yang 45 menit yang untuk pemain U23 itu? Itu kan juga salah satu Nggak cara. cukup lah 45 menit. Gue bilang nggak cukup juga. Nggak cukup juga ya? Iya. Intinya, kalau gue ngelihatnya mungkin mereka terkatrol, tapi terkatrolnya apakah worth it gitu atau enggak? Kan terkatrolnya sedikit, nggak meroket. Iya. Sementara pengorbanannya itu banyak karena lu tinggalkan, lu tidak beri kesempatan ke banyak pemain-pemain muda. Dan kedua, pelatihnya juga semua satu doang. Yang di Indonesia sekarang ya? Ya. Yang asing semua. Iya, Asing semua. Asing semua. Malut Malut sama doang. Semen Padang, Imran di Semen Iya, Iya, Imran. Padang. Akhirnya. Dua-dua. Imran. Ya, dua doang. Sisanya luar semua. Kan insane. Kayak begini, liga kayak begini. Tapi kan itu berarti tolak belakang sama Italia nggak sih? Kan Italia juga kata-kata pelatihnya lokal bahkan Iya. ya, bertolak belakang. Ya, tolak bilang enggak, kalau kita lihatnya apa dulu? Kalau lihat dari mungkin pelatih luar bisa memberi ilmu kepada pelatih-pelatih itu mungkin. Tapi kalau kita lihat berkembangnya pemain muda itu kan sama kayak Italia, di kita nggak ada kesempatan juga. Iya, kayak ngejelimet ini. Kalau menurut Coach Justin nih, kan 11 nih kebanyakan nih. Harusnya berapa harusnya kalau menurut Coach Justin? Gue 3. 3 kayak zaman Ya. dulu dong coach. Ya. Paling banyak Karena tuh tiga. liga kita tuh lagi berkembang, Iya, iya. bukan liga yang udah established. Kalau kayak liga Jepang, liga Korea yang udah established, bule-bulenya mah kalah sama pemain Jepangnya sendiri. Ini beda. Liga modern enough. Ya nanti kita akan di bawah liga Kamboja ya, dengan 5 luar juga kita juga di bawah liga Kamboja kok. Iya, iya. Tapi at least lu beri kesempatan sekarang. Iya kan? Jadi peluang untuk dapatkan pemain-pemain itu lebih besar. Kalau gue jadi ketua PSSI, gue terapkan 3 pemain. Pasti gue nggak dipilih sama klub. Karena kan katanya juga coach kena salah satu alasan kita banyak pemain asing. Gaji kegedean Ya, pemain lokal. Betul. Itu bohong. Itu kan supply and demand. Contoh pemain A, Nah. pemain timnas, pemain muda, minta 45M. Klub ABC nggak mau gue bayar, terus dia mau kemana? Dia bakal turun harganya. Turunin harga lah. Iya. Itu bohong, itu alasan itu. Pasti turunin harga lah. Kan dia bagus, kita pengen dia. Ya udah, rebutan kan. Tapi kalau lu sepakat antar klub kita nggak mau kasih lebih dari 3M contoh atau 2M, suruh dia aja milih itu kemana, kan bisa. Antar klub ini kan mereka kontak, punya network. Tuh. Bukan masalah Alasan gaji. itu mah. Itu alasan itu. Ini kan selama ini yang selalu dilontarkan kan Iya. pemain
lokal terutama yang berlabel timnas tuh lebih mahal dari pemain asing katanya. Oke. Itu lumayan mengerikan sih itu. Iya. Oke, kalau gue jadi ketua PSSI, gue berikan salary cap, mau apa lo? Nah. Dan di Indonesia nggak ada salary cap. Nggak ada salary cap, ya. Gue akan terapkan salary cap, mau apa lo? Ya kan? Iya. Kan tujuannya untuk ke depan lebih bagus, bukan untuk 1, 2, 3 pemain. Ya ini minimal Coach Justin dibenci sama agen-agen pemain nih minimal. Gue kenal banyak agen pemain kok, teman-teman gue juga. Dan memang permainannya gitu ya. Jadinya mahal harganya ya itu. Iya. Oke. Ngomong-ngomong Piala Dunia juga, ini kan Piala Dunia masih agak-agak rancu nih. Salah satu negara terancam nggak main. Timnas Iran tuh. Ya, Iran ini kan bukan dilarang sama FIFA atau Amerika. Trump udah bilang, kalian bebas datang kok. FIFA bilang iya. Cuman menterinya kan. Menterinya bilang, ya kalau kita kayak begini susah kita main. Minimal menteri olahraga memberikan indikasi lah. Ketua PSSI-nya Iran kan pasti dengerin menterinya seperti apa. Tapi gue nggak tahu. Katanya Infantino bilangnya. Iya, terakhir Infantino bilang bahwa Iran dipastikan akan tetap main. Iya. Kan Jamin, belakangan Iran sempat minta supaya ini PSSI-nya Iran minta bahwa mereka akan tetap main tapi tidak di Amerika. Iya. Maunya di Meksiko. Iya. Presiden Meksiko juga udah buka tangan tuh. Boleh main ini tapi tergantung FIFA. Iya. Tapi kayaknya FIFA kan masih ngelarang tuh coach. Iya. Tetap nggak mau ngubah. Nggak mau rubah. Nggak mau Iya. ngubah. Karena kan memang dalam tempo yang 2 bulan ini diubah berantakan semua Iya. tuh. Dan itu nggak akan dirubah juga. Jadi intinya lagi kalau gue bilang kita nggak bisa prediksi karena dari hari ini kita taping sampai sebulan ke depan anything can happen. Semua bisa terjadi. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Trump, apa yang dilakukan gitu. Bisa aja mereka begitu sakit hati sampai mereka bilang kita nggak mau ikut. Waduh, itu jadi masalah besar tuh. Sebenarnya nggak masalah besar, tinggal diambil aja. Iya ganti. Oh, Ya ganti di bawah itu kan Irak ya, di bawah Irak ya WA lah kayak Irak udah gitu-gitu. lolos. Irak Ya, lolos ya. Irak lolos kan lah, WA lah atau Oman atau apalah. Atau jangan-jangan Indonesia? Oh, nggak mungkin. Indonesia nggak mungkin. Itu Dan mah di, terlalu di Piala Eropa kan juga pernah kayak gitu kan. Yugoslavia tiba-tiba seminggu sebelumnya Ya. diganti Denmark. diganti dan juara pula. Dan juara pula. Negara yang sebetulnya tidak lolos sebenarnya. Gitu. Jadi it's not an issue. Cuman kita kalau gue bilang Infantino terlalu pede bilang Iran pasti ikut. Gue bilang nggak pernah tahu. Karena ini presiden satunya ini kan nggak bisa dipegang ngomongnya. Siapa tuh coach? Ya itulah. Nggak, I mean dari hari berubah terus. Terus dia bilang ini kita serang, kita yang terbaik, kita terbaik tapi butuh bantuan EU, NAVO, NATO nggak mau bantu di ini itu udahlah capek lah. Terakhir bilang bakal segera Iya. pergi dari Iran. Terus, Iya, gitu. bahkan dia bilang 2-3 minggu lagi selesai katanya. Ya, katanya, makanya nggak bisa dipegang, makanya daripada kita berandai kita tunggu aja. Kita tunggu lihat seperti apa, apakah Iran benar datang atau tidak. Tapi yang pasti Coach Justin datang ke Piala Dunia nanti ya, Gue nonton final. final nanti. Nah, kalau seandainya Iran tiba-tiba akhirnya mundur lah, diganti. Ya. Nah, ini berarti kan Piala Dunia agak-agak sedikit tercoreng tuh coach. Apalagi Italia nggak lolos lagi. Gue sih nggak ngelihat tercorengnya. Kenapa? Karena Iran bukan negara besar. Kapan Iran lolos perempat final? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Iya kan? Jadi nggak begitu ngaruh. Apalagi sekarang begitu banyak negara nggak jelas. Cape Verde. Ya. Emang lu mau nonton Uzbek lawan New Zealand atau apa? Kayak kan nggak akan. Iya. Atau apa? Ya, Haiti. Iya. Haiti lawan siapa? Yang Curaçao. Iya, Curaçao. Curaçao kan lucu gitu. Artinya dengan ekspansi 48 negara peserta ini bikin Piala Dunia justru kurang gerak. Hype-nya turun Kualitas ya? menurun. Ya. Dan berasa juga nih tinggal 2 bulan lagi ya. Tapi entah kenapa hype-nya agak Iya. nggak ini ya. Terlalu banyak negara. Udah nggak eksklusif lagi. Udah nggak, harusnya elit kan yang main. Cuman ini kan masalah lagi-lagi bisnis kan. Ujungnya duit lah. Tapi kan kalau kata FIFA kan ini memberikan Alah, kesempatan alasan. ke semua negara buat tampil di Piala Dunia. Alah, gue udah ngikutin FIFA puluhan tahun, gue kritik juga, nggak ngaruh lah. Kan gara-gara ini juga Indonesia jadi punya peluang kan jadinya. Iya, lu memberikan peluang kepada negara-negara yang nggak itu. Kenapa? Biar negara-negara itu akan vote lu. Kan one man one vote.
Oke. Udahlah, permainan politik itu udahlah kayak kita nggak tahu aja tujuan mereka apa. Oke, kira-kira dari 48 tim inilah, anggap Iran masuk lah, tetap main. Persaingan menurut coach gimana coach di Ujung-ujungnya Eropa lagi. Eropa lagi? Paling siap negara mana sih coach? Yang coach jagokan. Perancis ya. Prancis ya, materi pemainnya. Perancis Paling Spanyol. siap Perancis Spanyol. Brazil nggak? Kan ada Ancelotti coach. Justru karena ada Ancelotti itu. Ancelotti miskin taktik ya Iya. coach? Lu lihat aja kemarin lawan 10 orang ini masih kalah. Iya, tapi kan Sama Prancis. trofi Liga Champions terbanyak dia kan. Trofi Liga Champions kan nggak ada korelasinya dengan miskin taktik. Gue kan nggak pernah bahas itu. Miskin taktik kan beda sama itu. Lu bisa kaya taktik nggak menang apa-apa. Karena mungkin kualitas pemain lu nggak bagus. Oke. Gitu. Lu lihat aja waktu dia menang Liga Champions pemainnya kayak apa. Iya, bagus-bagus sih. Iya. Bagus-bagus. Gitu. Berarti Prancis sama Spanyol aja ya? Untuk gue itu 2 calon yang layak masuk final. Argentina. Kalau mereka nggak tahu. Wih, Argentina juara bertahan ada Messi. Messi umur berapa, my friend? Udah beda, bukan Messi yang kita kenal. Dan belum tentu main juga dia, masih tanda tanya tuh. Apa? Sebenarnya kalau kita Messi 4 tahun lalu itu kan ibarat sedikit dikasih. Iya. Dibantu ya? Iyalah. Iya. Jelas karena ya emang dia kemungkinan yang dianggap kan tuh event terakhir dia iya. kan. Apalagi sekarang, please ya. Bagaimana dengan Portugal, dengan Cristiano Ronaldo-nya? Kan last dance kan katanya. Ya Ronaldo justru Portugal lebih bagus kalau nggak ada Ronaldo. Serius, Portugal tuh lebih bagus kalau nggak ada Ronaldo. Gue berapa kali Striker, nonton. coach. Ya. Ya Gonzalo Ramos paling kan? Nggak punya striker, tapi sisanya bagus semua. Itu. Iya, iya, iya. Iya, ada Dari dulu Vitinha. kan memang penyakitnya Portugal kan dari dulu ini kan memang nggak pernah punya striker kan. Sampai dulu sih Luis Felipe Scolari itu bilang Iya. kalau seandainya Portugal diberi satu saja Ronaldo botak saat itu mereka akan juara dunia karena ada Figo, ada Iya, ada semua. Ya, Deco, sekarang kan juga tapi bagus. striker nggak punya. Vitinho lah, siapa lah. Bruno Fernandes. Ya. Terus Ada banyak bagus lah. João Neves juga Iya, kan, iya, João João Neves. Neves. Jadi engine-nya di Iya, lini tengah. Dulu strikernya Nuno Gomes dulu strikernya. Nuno Gomez, Pauleta. Pedro Pauleta dulu kan strikernya. Itu yang ya illustrate lah Pak. Enggak, Portugal untuk gue itu tetap bagus, tapi underdog sama kayak Argentina, sama kayak Jerman. Kalau ini slogan football is coming home Inggris gimana coach? Aduh, ampun lah Inggris. Paling overrated itu Inggris. Paling overrated. Nggak jelek juga, mungkin bisa masuk dalam Semifinal bisa lah coach. underdog itu. Underdog. Semifinal nggak berat kayaknya. Berat ya. Iya. Kalau Belanda coach? Belanda juga jelek. Berarti kalau dari 4 tim yang bakal lolos semifinal kira-kira menurut lu siapa coach? Prancis, Spanyol pasti. Prancis, Spanyol, Portugal, Portugal, mungkin ya Argentina. Argentina. Belanda malah enggak. Tanpa Belanda berarti. Berarti inget tuh kalau Belanda mau taruhan itu jelek, tuh. ya. Nggak boleh taruhan. Nggak boleh taruhan ya? Belanda jelek. Van Tim Dijk ini dulu. jelek benar-benar. Nggak punya striker juga kan? Strikernya si Depay Iya. sama Brobbey sama Malen. Tinggal malam. Tapi Belanda bisa aja masuk 4 besar kalau lawan-lawannya nggak terlalu bagus. Kan tergantung drawing gini Iya. ya. Iya. Kalau drawingnya lagi belum, kalau Spanyol sama Prancis ketemu di perempat final gimana lu? Ya selesai juga sih. Iya kan? juga. Susah. Tapi yang sekarang di atas kertas yang kuat ya itu. Kalau Jepang coach, dia kan habis ngalahin Inggris kan, Iya. Jepang kan bagaimana? Jepang tuh dalam beberapa tahun tuh gila menurut gua coach. Iya. Eh, Lawan tim besar lah. Lawan tim besar ya. 2022 itu mereka ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol. Iya betul. Uji coba menuju Piala Dunia ini mereka ngalahin Brazil. Berhasil ya. Terus kemarin ngalahin Inggris Iya, ya. Iya. Sekarang gue tanya, pada saat mereka ngalahin Jerman sama Spanyol, sejauh mana mereka? Lolos grup lewat. Kan kalah penalti coach, tapi Tapi lewat kan. Kroasia, Ini ya? kan masalah mental. mental. Iyalah. Kan lewat juga intinya. Dan kalau lu bilang ini kan penalti, oke kita lihat Piala Dunia sebelumnya. Sama. Ya sama Belgia ya. Iya, Piala Dunia sebelumnya sama juga. Masa lu kebetulan terus? Enggak, ini masalah mental. Jepang nggak kemana-mana.
Sama striker sih, Jepang nggak ada striker Jepang. Iya. Jepang ini mainnya oke, stylish. Kemarin itu harusnya Inggris menang, kurang beruntung. Dan kemarin yang main tuh lapis duanya Inggris ya. Iya. Ada Rashford tapi Iya, kena tiang lah juga tuh si Anderson shooting nggak salah. Elliot Anderson Iya. ya. Beberapa kali benar-benar parkir tank itu Jepang. Digempur habis-habisan. Kalau orang cuma lihat skor ya untuk gua agak lucu aja. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.